Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, kapan video ini ditonton. Ya, selamat datang mahasiswa yang sudah memprogramkan mata kuliah pengantar psikolinguistik bersama saya Lili Agustina MPD. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang pengantar psikolinguistik, yang dimana di sini mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mengkombinasikan dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan linguistik. Jadi pembahasan kita adalah berkaitan dengan psikologi itu apa dan linguistik itu apa, dan kombinasi keduanya seperti apa. Ya, untuk media perkuliahan daring kita akan gunakan ada 4 media. Yang pertama adalah Classroom. Jadi kita untuk mengirim tugas, misalnya tugas harian, tugas UTS, sama dengan tugas UAS juga kita bisa gunakan Classroom. Kita juga gunakan WA Group. Jadi untuk alternatif kalau Classroom tidak bisa kita gunakan. Kita juga gunakan YouTube untuk mengirim tugas kita. Jadi nanti saya akan minta peranala YouTube kalian. Yang terakhir, untuk komunikasi secara langsung kita bisa gunakan Zoom atau Meet. Nah, untuk produk perkuliahan mata kuliah pengantar psikolinguistik itu ada 3. Yang pertama itu adalah makalah. Jadi silakan nanti pilih materi dalam video ini. Silakan buatkan makalahnya. Makalah di sini secara berkelompok ya. Kemudian juga buatkan PowerPoint-nya. Silakan buat PowerPoint semenarik mungkin berdasarkan makalah yang telah di. Nah, produk perkuliahan ketiga adalah tugas akhir. Jadi silakan nanti kaji tentang kajian psikolinguistik apa saja yang nanti yang akan digali objek penelitiannya. Ini berupa penelitian kecil yang berkaitan dengan psikolinguistik. Nah, sistem perkuliahan kita itu ada 5 seperti biasa ya, sama dengan dosen-dosen yang lain juga. Kita akan adakan presentasi makalah kalian seperti apa nanti dengan penampilan PPT-nya. Kemudian setelah itu kita adakan sesi diskusi dengan peserta diskusi kita. Setelah diskusi kita akan adakan tanya jawab. Silakan nanti peserta bisa memberikan pertanyaan, sanggahan, komentar. Kemudian kita juga adakan praktik yang berkaitan dengan psikolinguistik. Yang terakhir itu ada penugasan setiap akhir perkuliahan. Jadi ada 5 sistem perkuliahan di mata kuliah pengantar psikolinguistik. Nah, ini materinya bisa dipilih ya, materi yang akan kalian buatkan makalahnya. Itu ada 11 materi. Itu yang pertama ada linguistik dan psikologi, ada perkembangan psikolinguistik, ada bahasa dan berbahasa. Yang keempat ada berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Jadi di sebelah kanan kalian itu adalah sumbernya atau bukunya. Jadi bisa dicari nanti bukunya berkaitan dengan materi yang sudah dipilih. Nah, kemudian materi yang berikutnya atau materi yang kelima, ini juga dari Rafiq, ada gangguan berbahasa, ada pemorolehan bahasa, kemudian ada pemorolehan sintaksis, dan yang ke-8 adalah pemorolehan semantik. Jadi kalau pemorolehan bahasa nanti identik dengan pemorolehan bahasa anak ya. Sintaksisnya, semantiknya itu juga berkaitan dengan pemorolehan bahasa anak. Nah, kemudian materi kuliah berikutnya ada pemorolehan fonologi, ini kelanjutan yang dari tadi. Ada pemorolehan sintaksis, pemorolehan semantik, dan kemudian ini adalah pemorolehan fonologi. Kemudian yang berikutnya ada perkembangan bahasa anak, dan yang terakhir, materi terakhir kita adalah tentang pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa identik dengan bahasa
Indonesia sebagai bahasa kedua. Nah, untuk penilaian ada 6 penilaian saya. Yang pertama adalah kehadiran. Jadi kalau tidak bisa hadir mata kuliah Ibu, bisa konfirmasi ke WA Ibu apa alasan tidak bisa hadir. Kemudian ada sajian makalah, tugas yang diberikan, tugas akhir, ujian tengah semester, sama ujian akhir semester. Itu penilaian dari saya. Nah, untuk pengantar materinya hari ini secara singkat bahwa saya membahas dulu di bagian awal, yaitu tentang linguistik, sastra, dan pengajaran. Ini mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kita akan fokus ke linguistik, bahwa linguistik itu membagi menjadi dua, ada linguistik murni dan linguistik terapan. Nah, linguistik murni itu ada fonologi, morfologi, sedangkan linguistik terapan itu ada salah satunya adalah psikolinguistik. Nah, ini adalah pengantar dari psikolinguistik itu sendiri itu apa? Nah, mencoba menguraikan proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Nah, ini secara teoritis tujuannya adalah mencari satu teori bahasa secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasanya. Kalau dalam praktiknya itu bisa diterapkan dalam pembelajaran seperti membaca, kemudian tentang kedewasaan, multibahasa, gagap, dan sebagainya. Nah, untuk batasan pandangan psikolinguistik itu ada 6 batasannya. Yang pertama adalah psikolinguistik itu membahas tentang bahasa dan otak. Jadi pembahasan tentang otak itu masuk ke ranah psikolinguistik. Nah, yang kedua berhubungan langsung dengan menafsirkan kode. Yang ketiga, psikolinguistik itu menelaah pengetahuan bahasa. Yang keempat, psikolinguistik itu sebagai pendekatan. Yang kelima, proses yang terjadi pada pembicara dan pendengar dalam kaitannya dengan bahasa. Dan yang terakhir, pemahaman mengenai akuisisi bahasa dan tingkah laku manusia. Jadi 6 ini adalah sebuah batasan pandangan dari psikolinguistik. Jadi setelah membaca batasan ini, kita sudah mulai memahami, oh ternyata psikolinguistik itu pembahasannya seputar ini. Nah, psikolinguistik dewasa ini bisa dipraktekkan dalam idealnya adalah tentang pengajaran bahasa dan pemerolehan bahasa juga ya. Nah, seperti itu. Bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa ketiga. Nah, untuk buku referensi saya itu saya punya 4 buku berkaitan dengan psikolinguistik. Nah, ada buku dari Abdul Khair, ada Sonjono, ada Rafiq, ada Pateda juga. Kemudian juga saya tambahkan tentang berkaitan dengan jurnal-jurnal psikolinguistik. Jadi nanti akan saya selipkan jurnal saya, penelitian saya yang berkaitan dengan psikolinguistik dalam perkuliahan kita. Nah, ini kontak saya, jadi kalau tidak tahu nomor HP saya atau WA saya bisa nanti dilihat di video ini. Kemudian juga Facebook, surel saya juga. Nah, itu tadi pembahasan kita berkaitan dengan mata kuliah pengantar psikolinguistik. Ternyata psikolinguistik itu pembahasannya tidak terlalu sulit kan ya. Ternyata psikolinguistik itu pembahasan tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang pemerolehan bahasa, tentang pembelajaran bahasa. Jadi kita akan tahu seperti apa seorang anak itu dia memperoleh bahasanya dan juga bisa belajar bahasa seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya berkaitan dengan pengantar materi pada hari ini.
Nah, saya juga tidak lupa menyelipkan tugas hari ini, yaitu ada 3 pertanyaan yang nantinya akan kalian jawab dan dikumpul pada hari ini juga. Ini sangat mudah lah pertanyaannya, hanya menguji pemahaman kalian tentang pengantar materi hari ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu pengantar materi kajian psikolinguistik kita. Terima kasih.